Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita awali kaji kita ganti maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala 'ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu imaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah yang saya hormati, mari pertama kita senantiasa tingkatkan syukur kita kehadirat Allah SWT yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya kita sekalian masih bisa melaksanakan seluruh aktivitas kegiatan kita. Terlebih lagi yang paling kita rasakan saat ini disampaikannya niat dan umur kita untuk bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, kemarin kita membahas 3 ayat dari surah Al-Baqarah, surat kedua. Ayatnya kemarin itu 127, 128 dan 129. Yang di situ Allah menjelaskan mengarahkan pada kita petunjuknya, yaitu ketika saat itu Nabi Ibrahim meninggikan dasar-dasar qawaid, al-qawaid, dasar-dasar dari bangunan Ka'bah sekarang ini, dan juga putranya di situ 2 orang, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga putranya Nabi Ismail alaihissalam. Terus diikuti ada doa mana itu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terus 2 ayat setelahnya yaitu 128, 129 itu doa Nabi Ibrahim yang patut untuk kita pakai untuk berdoa. Nah, memang dengan cara inilah Allah mengarahkan kita, membimbing kita untuk bagaimana itu kita meniru itu. Oh nek donga ngene ya, donga ning iki. Nah, ini doanya kita diajari. Doa yang terbaik ini memang doa dari Quran. Jadi kalau kita mohon apa saja, cari dulu doa di Quran itu ada apa mboten nggih. Kalau misalnya doa di Quran enggak ketemu, nah doa yang kedua ya dari hadis. Doa yang diajarkan Rasulullah dari hadis. Kalau di hadis pun doa untuk yang kita minta ini enggak ada, dia bikin sendiri. Nah, doa dengan bahasa kita sendiri, dengan redaksi kita sendiri, kita mau apa? Misalnya kepingin panenan yang bagus, misalnya tumbuhannya bagus, gitu kan. Mungkin kalau kita cari di Quran, di hadis kok enggak ada semua, belum nemu. Monggo kita doa kita sendiri. Tapi yang terbaik, kita doa dari Quran itu sudah terbaik. Harus tanya doa dari Quran, dari hadis, dan doa bikin sendiri. Nah, jamaah yang berbahagia, untuk doanya insya Allah jangan pun apa nih, dipakailah tiap hari, setiap kali habis sholat itu kita baca. Nah, untuk sekarang ini, malam ini kita melanjutkan ke ayat 130 halaman 20. Ini halaman Quran itu halaman 20. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahima illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Nah, di sini setelah Allah menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim itu diuji dan sebagainya. Nah, ini Allah menjelaskan wa dan man. Di sini ada ilah, di situ ada tengahnya ada ilah, berarti dan barang siapa ya,
Tidak ada di situ yang orang-orang yang orang yarghabu dia itu membenci an terhadap atau dari milah agama Ibrahim illa kecuali yaitu man safiha nafsah, orang safiha membodohi nafsahu dirinya sendiri, nafas diri hunya dirinya sendiri kepada man barang siapa seseorang. Terus wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Jadi dan orang yang membenci agama Ibrahim, agama yang sudah Nabi Ibrahim disuruh menyampaikan, memberi contoh dan sebagainya, kok orang itu membenci, siapa saja yang membenci, ya, tidak ada yang membenci agama Ibrahim itu kecuali siapa? Yaitu hanyalah dia itu man safiha nafsah, yang dia membodohi dirinya sendiri. Terus kita jangan sampai ada meragukan atau membenci atau apapun ya yang di situ tidak suka dan sebagainya dari milah Ibrahim, agama yang sudah Allah menyuruh Nabi Ibrahim menyampaikan. Prinsipnya jamaah yang berbahagia, agama itu satu, agama ya agama tuntunan Allah, tauhid murni. Nah, kok ada pelencengan-pelencengan? Lah itu sudah pengaruhnya setan, pengaruh iblis dan bala tentaranya. Orang yang membenci agama Ibrahim itu orang yang membodohi dirinya sendiri. Nabi Ibrahim ini disebut bapak tauhid. Ya di kitab yang sudah Allah turunkan dari suhufnya Binut dan seterusnya, Nabi Ibrahim dan terus ke bawah itu banyak itu. Nabi Ibrahim ini musuh sinten nggih? Yang raja yang durjana yang sangat-sangat sombong itu, yang di situ diingatkan Nabi Ibrahim tapi nggak mau, sinten niku? Namrud nggih. Raja Namrud. Nabi Ibrahim niku termasuk keturunan Nabi Nuh ya. Nabi Nuh punya beberapa anak. Salah satunya kan niku sinten? Kan'an ya, Kan'an. Kan'an kan di salah satu anak Nabi Ibrahim yang tidak iman kan itu. Yang ketika air bah datang diceluk Nabi Ibrahim enggak mau. Nah, Kan'an itu termasuk salah satu anak Nabi Ibrahim salah satu anak Nabi Nuh yang bandel, yang sudah kufur itu. Nah, ternyata Nabi Nuh itu membawa putranya 3 itu, dan juga salah satunya adalah cucunya, yaitu anaknya Kan'an. Itu ikut di kapalnya Nabi Nuh. Di cucunya Nabi Ibrahim atau anaknya Kan'an ini ikut di situ. Nah, maka anaknya Kan'an ini, ya itulah nanti yang akhirnya Nabi Ibrahim kan, Nabi Nuh punya anak-anak lah. Anaknya Sam, ini kan ada nanti menurunkan Nabi Ibrahim. Di sini Kan'an menurunkan Namrud. Ini bermusuhan, ini Raja Namrud dan Nabi Ibrahim. Ini Namrud jadi raja nih, raja yang mboten karu-karan, ya. Kekayaannya, kekuasaannya. Nah, niku diingatkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim malah dibakar nih, dibakar. Nah itu gambaran di sana keturunan Kan'an itu ada yang dari balantaranya setan tadi yang dimusuhi oleh Nabi Ibrahim. Ini siapa saja yang di sana membenci agama Ibrahim, itu orang yang membodohi dirinya sendiri. Terus Allah menjelaskan di sini, walaqad istafainahu fid dunya, walaqad dan sungguh tenanan, sungguh-sungguh istafainahu, kami telah milih dia, kami telah memilihnya, memilih Ibrahim ini fid dunya, di dunia, untuk menyampaikan kalam Allah, untuk menyampaikan risalah-risalah, untuk menyampaikan bagaimana tuntunan bertauhid, agama milah Ibrahim ini. Di dunia itu dipilih untuk itu, untuk dijadikan wakil, salah satu wakil manusia yang nanti mendapatkan wahyu, mendapatkan kalimat-kalimat dari Tuhannya, dari Allah, untuk disampaikan ke seluruh umatnya di situ.
Wa innahu, dan sesungguhnya ia fil akhirati, di akhirat, nah, nanti la sungguh min termasuk dari as-solihin, orang-orang yang soleh. Kata jamaah yang berbahagia, apa nih? Kita ya harus mengikuti itu tauhidnya. Kalau misalnya kemarin itu sudah ibadah haji selesai ya, itu adalah termasuk awal-awal dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ada apa nih? Kurban, kemarin menyembelih kurban. Ada yang namanya tawaf. Niku napa? Ajaran disampaikan saat itu Nabi Ibrahim mau meletakkan Hajar Aswad. Sampai 7 kali niku muter. Terus napa? Lari Safa dan Marwah niku apa namanya? Menirukan ajarannya yang sudah dicontohkan oleh istri Nabi Ibrahim ketika Nabi Ismail masih kecil untuk mencarikan air, itu Siti Hajar. Hajar niku istri Nabi Ibrahim ini mencontohkan lari bolak-balik dari Bukit Safa dan Marwah. Terus apa nih? Balang jumroh. Balang jumroh niku itu napa niki ketika Nabi Ibrahim itu mau menyembelih putranya karena disuruh Allah, diperintah Allah menyembelih itu godaannya luar biasa. Iblis napa niki menggoda, ya, menyerupai manusia dan sebagainya. Nah, kamu ini setan, mau ganggu, mau menggagalkan rencana, menggagalkan arahan petunjuk Allah yang harus dilaksanakan. Kamu menggagalkan, dilempar. Itu tidak hanya sekali, 3 kali. Maka dalam lempar jumroh ya 3 kali itu. Nah, ini yang sampai saat ini Allah mensyariatkan umat Islam yang memang mampu biaya, mampu tenaga dan sebagainya untuk ibadah haji. Itu dicontohkan oleh keluarga Nabi Ibrahim. Napa malih ketika kita sholat, nah ini kan di situ ada doa nih. Di tahiyat itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, di situ kita napa niki niku Rasulullah yang mencontohkan itu. Itu contoh langsung dari Rasulullah seperti itu. Kita memohonkan sholawat. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan, keselamatan, berkah yang sempurna kepada Muhammad dan keluarganya. Niki kita mohon terus niki. Di luar sholat nih, monggo kita perbanyak nih. Apalagi hari Jumat nih, niki diperbanyak juga sholawat, kita baca sholawat. Ini betul saya pakai joget-joget nih. Biasa saja sholawat nih. Kita baca sholawat. Sholawatnya gimana? Nggih sholawat seperti kita sholat niku. Nah, niku memohonkan berkah, memohonkan kesejahteraan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya. Terus lanjutannya Mbak, kama sholaita, lah nih sebagaimana engkau telah memberikan kesejahteraan, keselamatan, keberkahan kepada Ibrahim dan keluarganya. Terus Nabi Ibrahim dan keluarganya ini benar-benar sungguh dipilih oleh Allah di dunia ini. Di akhirat termasuk orang soleh. Ini sudah diberi berkah selawat yang sempurna dari Allah. Maka kita mohon, kita berdoa niku mohon pada Allah, memohonkan sholawat, bersolawat, memohonkan kesejahteraan, keselamatan, keberkahan pada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya. Sebagaimana Allah sudah memberikan kesejahteraan, keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Itu Nabi Ibrahim ini benar-benar dari yang Rasulullah jelaskan tentang sholawat. Bab saat itu sahabat bertanya, kan enten perintah ini, Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Atau ini penjelasan. Sungguh Allah dan malaikatnya yusholluna 'alan nabi, berselawat. Allah dan malaikatnya berselawat. Maksudnya berselawat berarti memberikan berkah. Ini Allah berselawat pada Nabi memberikan berkah. Terus ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, dipanggil shollu. Shollu ini berarti selawatlah kalian alaihi, atasnya, kepada Nabi, berselawat kepada Nabi. Wasallimu, dan bersalamlah kalian alaihi wasallimu taslima. Shollu alaihi wasallimu taslima.
dan bersalamlah dengan salam yang baik. Nah, terus bunti salamnya yang terbaik. Salam dan sholawat terbaik gimana? Jangan kan tiap hari salam gitu, bersalam kepada Nabi, bersalam dan berselawat pasti niku. Nek tiangit rutin apa niki tertib disiplin berarti memberi salam dan sholawat sudah 9 kali. Ping 9. Subuh pisan, zuhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2, 9 kali. 9 kali bersalam kepada Nabi. Terus bunti salamnya. Ini Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kita bersalam. Semoga keselamatan atas engkau wahai Rasulullah wahai nabiku, dan berkah Allah dan rahmatnya padamu. Seolah-olah kita ini bersama nih, istilahnya seolah kita berhadapan dengan Rasulullah memberikan salam. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu salam kita. Ping 9 niku sedina. 9 kali kita bersalam. Kenapa? Gini kok melaksanakan perintah Allah. Ya habis dijelaskan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita ada perintah. Bersalawatlah kalian orang yang beriman tadi dan bersalamlah dengan salam yang bagus. Gimana ya, kita tinggal nyontoh yang diperintahkan Rasul, dicontohkan Rasul. Oh begini tahiyatnya. Nah, itu kita bersalam. Terus shollu berarti gimana salawatnya? Sahabat tanya, sahabat taken. Nah, salamnya ada di hadis yang salawat yang paling panjang, yang paling lengkap niku Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu paling dawa, paling lengkap di contoh Rasul nggih, di hadis. Buatan ditambah-tambahi. Kalau napa dipendekkan, nek pendek ada contohnya Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad, atau mungkin di situ ada innaka Hamidum Majidnya ditaruh di belakang sekali. Ada. Yang penting hadisnya ada. Niki. Nah, kita tinggal meniru di situ. Berarti Nabi Ibrahim ini diberkahi, diberikan kesejahteraan sholawat niku diberkahi benar-benar nih Nabi Ibrahim ini. Terus kita mohon pada Allah supaya Allah memberikan sholawat, Allah memberikan berkah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya seperti yang sudah pernah diberikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kenapa nih Nabi Ibrahim ini wah luar biasa. Walaqad istafainahu fid dunya, kami sudah memilihnya di dunia. Udah tak kai kalimat-kalimat dia tertib ya, dan seterusnya. Dia benar-benar berserah diri pada Allah. Di akhirat nanti orang yang soleh. Nah, ini kita niru Nabi Ibrahim bersalawat, memohonkan salawat kepada Allah untuk Rasulullah seperti Nabi Ibrahim sudah diberi salawat sesempurna itu. Nah, niki wau nggih. Nabi Ibrahim pilih. Lah niki ayat 131 malah dijelaskan. Kok bisa begitu? Sampai dipilih dikasih sholawat yang luar biasa, berkah yang berlimpah seperti itu bagaimana? Nah niki ayat 131 idz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Nah niki. Ini Allah menjelaskan pada kita, mengarahkan pada kita, memberikan kalamnya pada kita. Nah, niki kita dituturi niki diberi arahan niki. Ketika qala berfirman, berkata. Qala nggih. Di Quran memang hanya qala. Cuma di terjemahan biasanya nggih bahasa Indonesia ada berfirman, berkata, berkalam nih. Qala lahu, qala berkata, berfirman lahu padanya, kepada Ibrahim siapa? Robnya. Terus ketika Robnya niki berkata kepada Nabi Ibrahim, memerintahkan apa kata Allah? Apa kalau Allah niku? Aslim. Nah niki perintah. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim aslim. Napa aslim? Aslim ke Islam lah, atau kalau dalam apa nih berserah dirilah. Aslim Islam lah,
berserah dirilah. Berserah dirilah. Perintahnya berserah diri kok kamu. Ya, otomatis kepada aku kang ngaten iki. Terus napa? Nabi Ibrahim jawab, "Qala." Nabi Ibrahim jawab niki berkata, "Aslamtu." Aslamtu, aku sudah berserah diri. Aku benar-benar sudah berserah diri li rabbil alamin, kepada Rob, kepada Robbi, Rob al-alamin, semesta alam. Niki. Pokoknya Nabi Ibrahim itu diperintah apapun oleh Allah. Makanya disuruh, Ibrahim tunduklah, tunduk patuhlah kamu, berserah dirilah seutuhnya padaku. Ini pun, ini beliau Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu, aku sudah berserah diri, apapun perintah Allah di Rabbil Alamin tak laksanakan. Ini kok sampai disuruh menyembelih putranya lewat mimpi. Nah kita paling-paling ngimpi. Nabi Ibrahim mimpi dari Allah, tahu dari Allah. Terus dilaksanakan sampai disuruh mengorbankan anaknya yang akhirnya diganti dengan domba yang besar, kibas yang besar, sembelian yang besar, itu tunduk patuh, bahkan nari apa bahasa Indonesia apa? Pokoknya nari anak ini putranya Nabi Ismail, piye itu tidak memaksa kamu kudu tak sembelih, enggak. Nah ini tapi diberikan kata yang santun di Quran dijelaskan itu, anakku yang kucintai, sungguh aku melihat aku dalam mimpi disuruh menyembelihmu. Ini bagaimana menurut kamu? Nah ini bagaimana menurut kamu? Bukan dipaksa, tapi hasil didikan Nabi Ibrahim ini putranya nurut. Kalau itu perintah Allah ya sudah. Napa malih niki? Ketika Nabi Ibrahim niku meninggalkan Hajar sendiri dengan Ismail yang masih kecil. Lho niku abot niku diperintahkan disuruh membawa dari Palestina ke Mekah. Disuruh membawa ke sana, disuruh ninggal di padang pasir tandus. Ya apa nanti? Disuruh ninggal. Nah, istrinya Hajar itu juga benar-benar tunduk patuh. Tuh itu nggih, misalnya mau kembali sekarang aku wae kembali lagi, tak tinggal. Nggih ditekoni jane digandoli. Kenapa engkau tinggal di sini? Menengahi, diem. Tapi ketika terakhir pertanyaan macam-macam enggak dijawab oleh Nabi Ibrahim. Terakhir ditanyakan, apakah ini perintah Allah? Iya. Nah, ketika dijawab perintah Allah, dijawab iya, ya sudah. Kalau gitu, kalau memang ini perintah Allah, pasti Allah tidak akan membiarkan aku. Nah, ngeten niku. Pasrah tunduk patuh pun. Coba kita nggih. Pikir-pikir niku. Ini nggih. Din tanah tandus disuruh meninggalkan istrinya dan anaknya diperintah Allah. Nah, makanya kapan ini kan kalau ceritakan ini pernah ada orang kiai sepuh yang menyampaikan pokoknya yakin nek cangkem iki nek sing nyuwek mesti nek sing meneh cekek. Wis ta lah. Dadi rezeki itu pasti ada, milik orang ada rezekinya masing-masing. Ini makanya ketika Nabi Ibrahim disuruh berserah diri, aslim, tunduk patuhlah kamu pada Allah, padaku. Qala aslamtu li rabbil alamin. Nah, kita nggih ngoten. Terutama tenggene surat Al-Baqarah sing biasanya kalau niku amanna ya. Niku di akhir kan ada niku. Orang beriman tuh begini. Sami'na wa ta'na. Mumpun kalau Allah menfirmankan terus Rasul sudah mencontohkan, Allah merintah, Rasul mencontohkan dan sebagainya, tinggal sami'na wa ta'na. Wis enggak usah protes, Bun. Enggak usah protes sudah. Sami'na wa ta'na, disuruh puasa, sami'na wa ta'na, disuruh salat, sami'na wa ta'na, sudah dilaksanakan. Apalagi perintah salat. Perintah-perintah lain niku kan melalui malaikat Jibril nggih, diberitakan ayat-ayat turun begini. Tapi khusus perintah salat ini langsung Rasulullah SAW didatangkan sendiri di hadapan Allah sana di Sidratul Muntaha melalui Isra dan Mi'raj,
diperintah sholat. Nah, makanya kita nggih napa niki menjalankan perintah Allah sholat niki pun apapun yang terjadi nek mboten saged ngadeg nggih lungguh, mboten saged lungguh nggih berbaring bisanya cuma ketep-ketip nggih mun ketep-ketip nek ndak bisa apa-apa nggih pun disolati ngoten mawon. Gampang. Tapi ini walaupun hanya 5 menit, sak menit apa? 1 rakaat 2 menit. 1 rakaat 2 menit berarti nek 2 rakaat 4 menit. Niku 4 menit tapi perintah Allah niki kadang-kadang kata sing tiyang entengaken lah. Nah niki ya boleh. Maka kita aslim pun disuruh Allah aslim, tunduk patuhlah. Ya sudah, aslamtu lirabbil alamin. Nah, niki jamaah yang berbahagia, maka dari kisah Nabi Ibrahim ini Allah mau menjelaskan seperti itu. Ini pelajaran berharga kangge kita niki. Pelajaran berharga. Wong Nabi Ibrahim yang kekasih Allah seperti itu disuruh apapun nurut. Nah, kita ya suruh ngikuti nurut pun. Nek dilarang tinggalkan. Ngoten mawon. Diperintah kerjakan. Dilarang sisi kok enak ya kok dilarang. Nah, ini kan godaan-godaan itu banyak sekali. Dilarang ini tapi kok koncone akeh. Kapanane malah napa mboten kan ada ada oknum sing judi niku telah nggih malah dikatakan sebagai korban. Wong pelaku kok korban. Nggih judi kan pelaku. Orang judi kan melakukan, masuk korban. Ini ndak bisa. Wong judi kalah kok korban. Wong jelas dia melakukan. Nah, ini kadang-kadang pikiran orang niku dikacaukan. Terus pertanyaan, sinten yang mengacaukan gini? Wow, bala tentara iblis dan bala tentaranya pun. Lewat cara apa saja niku jalannya banyak. Macam-macam niku. Luar biasa. Napa ngarane? Mulut manisnya niku bisa molak-malik macam-macam sehingga sing salah ketoke gak salah. Nih. Nah niki makanya jemaat bahagia monggo kita kalau sudah Allah berfirman seperti ini kita sudah paham, oh maksudnya begitu, ya sudah kita jalankan. Kalau perintah dijalankan, kalau larangan tinggalkan. Ngoten mawon. Ini aslamtu lirabbil alamin. Aku sudah berserah diri kepada Rabb semesta alam. Nah, kita lanjut ke ayat 132. Ini kita sik Nabi Ibrahim niki. Tasik kisah Nabi Ibrahim terus niki tasik kata. Nah niki kita kan belajar iki Nabi Ibrahim ini. Dan surat napa niku? Surat Al-Qasas niku paling banyak niku Nabi Musa. Nabi Musa kan menghadapi Firaun nggih. Nabi Ibrahim menghadapi Namrud. Wah niku kekuasaannya luar biasa. Namrud dan Firaun. Niki nek berhadapan nggih jelas jadi dilindas nggih. Pas saat itu Nabi Musa dan Ibrahim cuma apa mungkin disebut sebagai rakyat jelata dan sebagainya. Tapi ini mohon pada Allah, tunduk patuh pada Allah, apa saja yang diperintahkan dijalankan ya diberi kemenangan. Mohon pada Allah. Namrud mati ini napa niku? Namrud matinya itu bukan perang Nabi Ibrahim, bukan, tapi kupingnya dileboni napa? Nyamuk tadi niku. Sebenarnya nyamuk niku. Sampai kudu diantemi, nek diantem gak waras, terus pecah dia mati. Bukan karena tidak perang Nabi kepada Nabi Ibrahim, tidak. Cambung perang ya. Nabi Ibrahim enggak punya tentara ya. Raja-raja ini punya tentara. Firaun punya tentara besar. Meninggalnya Firaun bukan karena perang kalah atau enggak, tapi Allah menyelamatkan Bani Israel. Nah, Nabi kapan hari ini kok pun kita bahas niku. Raja Firaun melok ngetutne matun laute dibuka, akhirnya ditutup malih mati pun beres. Niki. Jadi niki, apapun yang kita lakukan yang penting kita mohon pada Allah, kita jalankan. Kalau misalnya ada yang apa niki? Itu tadi orang-orang yang durhaka dan sebagainya memusuhi kita ya biarkan saja. Kita mohon pada Allah, yang penting kita jalankan. Rasulullah nggih ngoten niku sami mohon. Nah, ini kita diarahkan melalui firman Allah ini kalam Allah niki. Niku 131. Niki 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya
Innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Terus ngoten iki. Wawasan ini wasiat nggih. Wasiat. Wawaso dan sudah tak wasiatkan. Maksudnya diwasiatkan itu berarti diperintahkan tenanan nih, diperintahkan sungguh-sungguh. Wasiat harus dijalankan. Wasiat. Allah sudah mewasiatkan biha dengannya, dengan milah Ibrahim tadi. Ibrahimu dengan tauhid tadi pada Nabi Ibrahim, banihi anak-anaknya. Nabi Ibrahim dan anak-anaknya sudah diwasiatkan, diwanti-wanti untuk tetap tauhid. Wa Yaqub dan Yakub. Yakub itu kan cucunya ya. Nah, niki apa? Nah, niki apa yang disampaikan ini ya disampaikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, kepada cucunya Nabi Yakub. Sama yang disampaikan. Ya baniya, wahai keturunanku, anak cucuku, anak-anakku, keturunanku, innallaha, sungguhnya Allah. Yang dikatakan sama niki. Ya baniya, wahai anakku, turunanku, innallaha, sungguh Allah itu istofa, telah memilih, Allah sudah memilih lakum, untuk kalian, ad-dina, agama ini. Agama tauhid, agama yang disuruh Allah menjalankan dengan baik. Niki kalau sekarang sudah di Quran itu utuh pun. Allah sudah memilih agama ini untuk kalian. Niki. Udah ya wis itu. Maka terus Nabi Ibrahim dan anak keturunannya sama, Nabi Yakub juga sama ngomongnya. Fala tamutunna, maka jangan sampai tamutunna, kamu benar-benar mati. Ada nunnya, nun taukid, nun double ya. Tamutunna tasdid ya, nun berarti jangan sampai kamu mati, kalian mati. Jangan sampai kalian mati, kamu mati, illa kecuali wa antum, kalian itu dalam kondisi muslimun, berserah diri seutuhnya pada Allah. Ojo sampai mati anak-anakku ini Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub sama nih yang disampaikan ini. Ya baniya, hai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddina, sungguh Allah telah memilih bagi kalian, untuk kalian ad-din ini, Islam ini. Fala tamutunna, maka jangan sekali-kali kamu mati. Ya, mati kan bisa gitu. Mati kan hanya sekali. Jangan sampai kamu mati illa kecuali wa antum muslimun, kecuali kamu dalam kondisi berserah diri. Nah, namun diwasiati seperti ini, maka tidak berani untuk berbuat maksiat, itu tidak berani. Pada bermaksiat mati bi, ya pas gak mati, gitu. Atau misalnya pas apalah, pas mencuri atau pas mabuk mati, harus piye? Bermaksiat, ini. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam kondisi berserah diri seutuhnya pada Allah, muslimun. Nah, muslimun seutuhnya mati ya wis gak apa-apa. Nah, ini kalau misalnya ajal sudah datang, dijemput, dipanggil Allah, usahakan dalam kondisi muslimun, jangan sampai kamu mati kecuali dalam kondisi muslimun. Nah, ini jamaah yang berbahagia, makanya ya ini harusnya sama apapun yang kita sampaikan ke anak kita, keturunan kita, ya seperti ini. Nabi Ibrahim, Nabi sampai Nabi Yakub ini, ya sama yang disampaikan. Ya baniya, innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, kita nggih sami mawon iki. Kita tinggal nyontoh, ya anakku, temen Allah sudah memilih agama ini untuk kamu. Jangan sampai kamu mati kecuali kamu dalam berserah diri seutuhnya sesuai agama ini. Ngoten mawon. Kita tinggal sampaikan. Kalau ini misalnya kemarin gue ayat 128-29 niku kan kita mohon supaya Allah menjadikan kita seorang berserah diri seutuhnya, anak-anak kita. Terus Nabi Ibrahim saat itu, dan juga kita tiru, minta supaya ada orang-orang yang di bawah itu menjelaskan tentang ayat-ayat Allah, mengajarkan kitab dan hikmah, dan mensucikan jiwa. Itu kadang-kadang nih kalau begini kok bisa saja atau sering anak itu nek diomongi bapak ibu ini angel. Makanya ya harus ada orang lain. Misalnya biasanya yang kalau pimpinan itu kiai-kiai itu atau ulama-ulama itu, anaknya kadang-kadang
dingengerkan ning pamane sing padha ulama supaya napa ben diomongi pamane. Gak diomongi dhewe diomongi pamane sing padha ulamae. Itu tujuan seperti itu. Nah niki monggo ya apapun yang terjadi nggih kita harus sama dengan ini. Menyampaikan ke anak-anak kita, ke cucu-cucu kita. Allah sudah memilih agama ini. Wis, ojo sampai mati. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam kondisi berserah diri seutuhnya mengikuti agama ini. Nah niki. Nah, samping berbahagia ini masih ada nih. Ayat 133. Nah, niki kan Nabi Ibrahim dan sebagainya. Niki anak. Nah, niki langsung ke Nabi Yakub nih. 133 niki. Allah menjelaskan ini dengan pertanyaan am kuntum syuhada idh hadara yaqubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Niki Allah menjelaskan episode sebuah episode apakah kuntum kalian syuhada menyaksikan melihat sendiri ketika hadir Yaquba kepada Yakub al-mautu kematian. Maksudnya Nabi Yakub itu kematian sudah hampir datang. Anda tahu ini nanti sebentar lagi malaikat mau datang. Maka idz qala li banihi ketika dia berkata kepada anak-anaknya dikelompokno niku anak-anak dikelompokno. Nabi Yakub sudah tua, sudah merasakan sebentar lagi sudah usianya tutup. Nah, berkata idz qala li banihi. Kemudian ketika dia Yakub tadi berkata kepada anak-anaknya. Napa pertanyaannya? Nah niki pertanyaannya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Nah, ma apa? Ta'buduna yang kalian sembah min ba'di setelah aku mati. Niki pertanyaan Nabi Yakub kepada putra-putranya 12 nggih. Putranya Nabi Yakub 12. Pertanyaannya setelah dikelompokkan niku ma ta'buduna min ba'di. Apa nak sing mbok sembah setelah aku mati? Apa yang kamu ibadahi, yang kamu sembah setelah aku mati? Niki. Nah saniki ada pertanyaan beda gitu. Nek aku mati kowe makan apa nak? Kalau aku mati nanti kamu makan apa? Padahal niki di Quran niki Nabi mau meninggal yang ditanyakan apa nak nanti yang kamu ibadah yang kamu sembah setelah aku mati? Bukan napa nih paut ini dalu pas ngobrol-ngobrol cerita-cerita nih kalau kali Pak Lutfi kali Pak Pito ya cerita-cerita reuni ketemu keluar teman-teman lama ada yang punya mobil dan sebagainya macam-macam. Terus kalau mendet apa niki kalau tutul mali. Nah ini loh Pak. Rasulullah sudah menjelaskan. Hamba seorang manusia itu berkata, anak Adam itu berkata, hartaku niku mikirnya hartaku. Padahal harta sebenarnya manusia ini kan tinggal 3 macam. Napa? Harta manusia sebenarnya hanya 3. 1, yang dimakan habis. Nah, dimakan itu habis itu hartanya. Yang dipakai, pakaian ini yang dipakai usang. Sudah dipakai. Terus yang ketiga, yang diinfakkan lalu sudah selesai amalnya itu. 3 itu tok. Yang lain, kalau dia mati kan bukan miliknya lagi, kembali pada Allah niku. Apapun ditinggalkan semua niku. Niku sanes milik orang itu sudah milik Allah lagi. Wong dia cuma dititipi. Hartanya sebenarnya cuma dimakan habis. Dipakai usang. Terus dikuat. Terus diinfakkan, disedekahkan itu habis juga. Nah, yang disedekahkan itu nanti jadi tabungan di akhirat. Itu yang dinilai. Yang ditinggalkan Mercy ini 10 tidak dipakai milik orang itu sudah milik Allah lagi. Terserah Allah baginya kepada ahli waris rayaan ben-ben. Yang dipakainya itu. Niki. Nah makanya niki pelajaran berharga dari Allah niki wau. Nabi Yakub ketika mau kedatangan malaikat maut, nyampaikan ke anaknya dulu.
Ma ta'buduna min ba'di, apa nak yang kamu sembah nanti setelah aku mati. Bukan apa nak yang kamu makan. Ya waduh, kadang kan mikir niku, anakku digawe apa, digawe toko macam-macam, dibayar tokone malah didol. Niki gitu, digawe macam-macam loh. Digawe harta sing gak karu-karuan, digawe mobil ditabrak-tabrakan ban gitu. Hargane mobil pintenane miliar, alah ndak enten umure. Kan iki. Tapi niku apa anak yang kamu sembah setelah aku mati nanti. Ya sudah, akhirnya pelajaran-pelajaran berkat dari Allah inilah yang harus kita sampaikan ke anak-anak kita. Nabi-nabi nggak ada yang mewariskan harta, hanya ilmu aja. Sampai kalau eling nih, almarhum bapaknya, wis aku gak ninggali apa-apa, ojo tekok harta, wis sekolah tak karepmu, sing tak tinggal negoriku, gini pun. Dan di saat bapak saya sudah meninggal, nggak ada harta yang tidak ada, nol, tidak ditinggalkan sama sekali sudah. Dan gini kok kalau mungkin, ya apa ya, gini, apa nak yang kamu sembah setelah aku mati nanti? Ini ya inilah harus kita tiru dari ketika Allah menjelaskan Nabi Yakub mau kedatangan malaikat maut itu, ngomongi pada anaknya. Akhirnya apa? Qalu. Mereka anak-anak semua menjawab, na'budu ilahaka, kami menyembah ilahmu, Tuhanmu, wa ilaha dan Tuhan abaika, bapak-bapakmu biyen. Tepo Ibrahim, wa Ismail dan Ismail, wa Ishaq dan Ishaq. Sing piye? Ilaha wahida, ilah yang esa. Wis Pak, aku melok nurut biyen sing mbok sembah iku sapa Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu dulu biyen. Ibrahim, Ismail, Ishak. Tuhan yang esa. Aku tidak akan menduakan dan sebagainya niku. Tuhan yang esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami benar-benar kepadanya tok berserah diri. Niki. Tiba ujung-ujungnya kan ada niku melenceng, sinten niku Yahudi niku. Yahuda dan anak keturunannya melenceng mengklaim agamanya sendiri, agama keluarga, agama Yahudi. Yahudi ke bawah mecah lagi turunannya, akhirnya menjadi agama Nasrani, mecah dari Yahudi. Ini kitabnya pun Yahudi pun dirubah-rubah, kitab Nasrani malah dirubah-rubah lagi. Ini sudah itu kasus yang terjadi. Makanya ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Ternyata di kalangannya niku wau wingi nggih kepanan kan punika nggih. Ibrahim, nanti anak-anakmu tak dadekno, kamu tak dadekno pemimpin dan juga anak-anakmu. Kamu tak dadekno anak Ibrahim, minta anak-anakku juga, tapi janjiku tidak mengenai pada orang zalim. Kan iki. Maka orang-orang zalim di kalangan putra-putri Nabi Ibrahim terus di bawahnya anak cucunya yang namanya keluarga Bani Israil itu dari anak turun Nabi Yakub, ada yang lurus, ada yang melenceng. Ada yang kena tipu daya iblis dan bala tentaranya. Makanya jamaah yang berbahagia, ini yang sudah kita bisa pelajari ini, monggo kita laksanakan dengan sebaik-baiknya nih. Kita wanti-wanti pada generasi-generasi kita, anak cucu kita, sekuat tenaga. Kalau misalnya kita nggak bisa ngomong, ya kita mohon supaya nanti ada di bawah kita orang-orang siapalah yang menjelaskan padanya. 3 hal nih kau ini. Nah, ini apa namanya? Hal pelajaran yang sangat-sangat penting untuk benar-benar kita laksanakan. Kadang-kadang kita mikir nih, kita nggak usah mikir menusan anak kita nanti itu sudah Allah yang mengurusi dia. Yang penting kalau bisa ya kita arahkan, kita berikan ilmu, pendidikan dan sebagainya. Masalah bungun duwe omah ke ora itu kadang-kadang kita nggak mikir napa nggih. Itu urusan Allah niku. Allah memberikan ini itu sudah urusannya. Ya, selama kita bisa mengarahkan ya diarahkan, Bun. Contohnya gini, kalau Kan'an putranya Nabi Nuh itu kan wablek. Akhirnya salah satu putranya juga ikut kapalnya Nabi Nuh, selamat nih. Akhirnya juga jadi musuhnya Nabi Ibrahim, raja besar nih, Namrud nih, raja yang luar biasa nih, kekuasaannya luar biasa. Nah, jamaah yang berbahagia, makanya monggo nih, sebisa mungkin, ya monggo kita baca Quran lah di rumah, mungkin
ya sehari satu ayat lah kita kupas, kita golei perkataan ini. Kalau perlu saat ini kan zamannya zamannya HP niki, kita bisa apa saja ada di situ. MP3 sing PNG sing JPG sing pecahan kecil-kecil korpus ada semua pun. Sudah Allah buka semua. Kita tinggal mau atau tidak. Hidayah kadang-kadang kita kan mungkin gini, gurung oleh hidayah wong kai. Bukan gitu. Hidayah sudah diberi, cuma dia nggak mau pakai. Hidayah Allah sudah memberi, cuma dia nggak mau menerima, nggak mau pakai. Nah makanya monggo jamaah yang berbahagia kita ya sebisa mungkin sami'na wa ata'na. Apapun yang sudah Allah perintahkan, Rasulullah sudah mencontohkan, kita tinggal sami'na, kita dengar, wa ata'na, dan kami taati. Ini yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan ini ayat minggu 130 sampai 133, berarti 4 ayat minggu memberikan hati kita ini bisa tercerahkan, bisa terbersihkan dari hal pengotor-pengotor apapun, supaya kita nanti bisa benar-benar sukses, dapat ridhonya, diridhoinya, untuk dimasukkan ke dalam surganya. Jamaah yang berbahagia, monggo kita akhiri kaji kita ganti mas alhamdulillah, amin. Kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.